Sahabat, tahukah Anda bahwa sejarah telah mencatat bahwasanya para sahabat Nabi telah dan pernah singgah di bumi Nusantara ini? Tentu saja dalam rangka mengemban misi ilahi, yakni meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Dimensi Sejarah. Halo sahabat, terima kasih telah menonton. Jika konten kami bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Mari sama-sama kita perhatikan sejarah untuk hari esok. Halo sahabat, kali ini kita akan membahas tentang jejak para sahabat Nabi Muhammad SAW dakwahkan Islam ke Nusantara Indonesia. Sahabat, tahukah Anda bahwa sejarah telah mencatat bahwasanya para sahabat Nabi telah dan pernah singgah di bumi Nusantara ini? Tentu saja dalam rangka mengemban misi ilahi, yakni meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Seperti yang telah kita bahas dalam video sebelumnya tentang jejak sejarah penyebaran Islam ke Indonesia dengan berbagai macam teori yang menyeruak. Dan salah satu teori yang masyhur atau terkenal adalah teori Gujarat. Teori Gujarat berisi pendapat bahwa para pedagang Gujarat di abad ke-13 lah yang membawa ajaran Islam ke Nusantara. Tokoh yang mempopulerkan teori ini adalah kebanyakan dari kaum orientalis seperti J.P. Mougete. Sahabat, kaum orientalis atau kaum peniru budaya, mereka mempelajari Islam dengan dalam, akan tetapi dengan memiliki misi untuk menjatuhkan Islam itu sendiri. Mereka merujuk pada temuan nisan Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1297 di Samudra Pasai berlanggam Gujarat atau jalur perdagangan sutra laut antara Indonesia, Kambai Timur Tengah, Eropa. Teori tersebut diperkuat oleh seorang sejarawan yang bernama Wintis serta Piznavel. Dirinya berpendapat bahwasanya mazhab Syafi'i yang mana dominan dianut umat Islam di Nusantara itu menurutnya terlebih dahulu menetap di Gujarat, serta teori Mougete yang terus dikembangkan oleh Sneuckure Hogne. Sneuckure Hogne adalah seorang orientalis berkebangsaan Belanda. Dirinya lama tinggal di Hindia Belanda. Sneuckure Hogne menyebutkan Islam hadir di Indonesia ini terlebih-lebih berkembang di Deccan. Deccan adalah kota pelabuhan di anak benua India, dan menurut dirinya para pedagang Gujarat yang membawa ajaran Islam itu ke Sunda Besar dan Sunda Kecil. Sahabat, di samping teori Gujarat ada pula teori yang berkembang, yakni teori Persia dan teori Mekah. Akan tetapi teori yang berkembang dan dipakai di pelajaran sejarah Indonesia adalah teori Gujarat. Sahabat, Dr. Haikal Hasan dalam testimoni sejarah peradaban Islam Indonesia, beliau mengutip beberapa rujukan resmi yang mana membantah teori Gujarat bahwasanya Islam telah masuk ke Nusantara sejak tahun 626 Masehi, yakni melalui peran dakwah Ali bin Abi Thalib dan sahabat lainnya. Sahabat, Dr. Haikal Hasan merujuk beberapa referensi buku seperti buku karya tulisan Haji Zainal Abidin Ahmad, buku yang berjudul Ilmu Politik Islam 5, buku Sejarah Islam dan Umatnya Sampai Sekarang, kemudian kitab Qissatud Dakwah fi Arabiliyah dalam kurung Nusantara yang ditulis oleh Habib Baharudin Azmat Khan tahun 1929, buku Puder India and Indo-Malay Archipelago yang disusun oleh Z.A. Guerini. Lalu Pangeran Gajah Nata dalam bukunya Sejarah Islam Pertama di Palembang tahun 1986, buku Islam Pertama di Palembang pada tahun 1929 ditulis oleh R.M. Akib, buku The Preaching of Islam tahun 1986 yang ditulis oleh T.W. Arnold,
serta Asyik Syekh Asyayid Sahibul Farail Azmat Khan Al-Hafiz dalam kurung Syekh Mufti Kesultanan Palembang Darussalam, serta buku Profesor Dr. Hamka dalam bukunya dari Perbendaharaan Lama, Pustaka Panjimas, cetakan 3, Jakarta. Sahabat Dr. Haikal Hasan berpendapat bahwa tak ada dalam buku sejarah yang mencatat bahwa sahabat Rasulullah SAW yang terutama seperti Ali bin Abi Thalib pernah berkunjung ke Jepara, Jawa Tengah, Indonesia. Padahal Islam yang masuk ke Indonesia ini justru telah terjadi di era kekhalifahan generasi terbaik atau Khulafatul Rasyidin. Islam yang pertama kali masuk ke Indonesia bukan melalui perdagangan dan bukan dalam hubungan perekonomian. Ini sesuai dengan wilayah dakwah Nabi Muhammad SAW dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Al-Anbiya ayat 107, membawa Islam yang rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Ucap Dr. Haikal Hasan dalam tausiahnya dikutip dari berbagai sumber. Sahabat, dengan bersumber dari banyak referensi, Dr. Haikal Hasan mengungkapkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah datang dan berdakwah ke Garut, Cirebon di Jawa Barat atau Tanah Sunda pada tahun 625 Masehi. Lalu setahun kemudian disusul oleh Zafar bin Abi Thalib berdakwah ke Jepara yang pada saat itu menjadi pusat kerajaan Kalingga di Jawa Tengah pada tahun 626 Masehi. Lalu pada saat itu dari Jazirah Arab kembali diutus seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab untuk berdakwah ke Sumatera Barat hingga kembali ke Madinah pada tahun 626 Masehi. Dr. Haikal Hasan menegaskan terkait teori Gujarat yang dikembangkan para orientalis terkemuka Belanda seperti Zeevaneef dan Sneucure Honje adalah upaya menutupi fakta sejarah Islam yang menunjukkan bahwa Nusantara menjadi bagian dari kekhalifahan Utsman bin Affan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan ditemukan sebuah artefak di Kerajaan Kalingga Jepara, Jawa Tengah pada tahun 640 sampai dengan 650 Masehi, yang mana pada saat itu Kerajaan Kalingga Jepara Jawa Tengah dipimpin oleh seorang ratu yang adil bernama Ratu Sima dan anaknya, Ratu Jayasima. Sahabat, pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan dari Bani Umayyah telah terjadi surat menyurat atau korespondensi antara Ratu Sima dengan Bani Umayyah di masa Muawiyah bin Abu Sufyan usai masa Khulafatul Rasyidin. Dari surat menyurat itu, Kerajaan Kalingga meminta agar didatangkan guru-guru dakwah dari Jazirah Arab ke pusat kerajaan yang ada di Jepara dan wilayah lainnya, ucap Dr. Haikal Hasan. Sebagai bukti, Dr. Haikal Hasan, seorang sejarawan Islam ini mengajak agar umat Islam melihat langsung bukti tersebut di Museum Granada, Spanyol, yang mana masih menyimpan bukti-bukti surat menyurat antara Ratu Sima dengan kekhalifahan Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, Suriah. Dari surat menyurat itu telah terbukti bahwasanya Nusantara menjadi daerah sasaran atau tujuan para sahabat Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah usai masa kekhalifahan Utsman bin Affan, lalu Ali bin Abi Thalib, dan digantikan para tabi'in seperti Umar bin Abdul Aziz yang memerintah pada 711 Masehi, ucap Dr. Haikal Hasan. Dr. Haikal Hasan juga mengungkapkan bahwa pada tahun 718 Masehi, Khalifah Umar bin Abdul Aziz bersama putranya Abdul Malik pada tahun 718 Masehi atau 7 tahun kemudian pernah menginjakan kaki di Palembang, Sumatera Selatan saat kerajaan Sriwijaya masih berdiri dengan rajanya yang bernama Sindravarma. Dakwah yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz ini justru membuat Raja Sindravarma tertarik untuk memeluk agama Islam. Ini terbukti dari makam Raja Sindravarma tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ucap Dr. Haikal Hasan. Bahkan menurut beliau mengungkapkan dalam korespondensi antara Raja Sindravarma dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz meminta agar didatangkan para guru-guru agama untuk berdakwah ke wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Surat-surat ini disimpan di Museum Oxford, Inggris, ucap Dr. Haikal Hasan.
Sahabat, Dr. Haikal Hasan mengingatkan pentingnya umat Islam di Indonesia mengetahui bahwa setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat Nabi menyebar ke seluruh penjuru dunia untuk berdakwah. Hal ini seiring dengan sabda Rasulullah SAW bahwa aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemerintahan Islam, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang hamba sahaya dari negeri Habasyah, ucap Dr. Haikal Hasan. Di dalam sabda lainnya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya barang siapa hidup sesudahku, niscaya dia akan melihat banyak perselisihan. Maka wajib atas kalian berpegang dengan sunahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk sesudahku. Atau berpeganglah kalian dengannya dan gigitlah ia dengan gigi gerahammu, serta jauhilah oleh kalian perkara agama yang diada-adakan, karena semua yang baru dalam agama adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah sesat. Dari hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Zahabi, dan Hakim. Sahabat, sebagai pengingat, Dr. Haikal Hasan juga menerangkan nubuah Rasulullah SAW ialah 30 tahun masa kepemimpinan para sahabat utama, yakni sejak tahun 633 Masehi dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan 2 tahun kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq sampai dengan tahun 634 Masehi. Lalu diteruskan 10 tahun pemerintahan Umar bin Khattab sampai dengan 644 Masehi. Lalu dilanjutkan 13 tahun masa kepemimpinan Utsman bin Affan hingga tahun 657 Masehi. Hingga kepemimpinan terakhir dipimpin oleh kekhalifahan Ali bin Abi Thalib hingga tahun 661 Masehi. Sehingga totalnya menjadi 30 tahun. Sahabat, patut dicatat bahwa sahabat Rasulullah SAW seperti Bilal bin Rabah tidak dimakamkan di Saudi Arabia, melainkan di Damaskus, Suriah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas tidak dimakamkan di Madinah atau di Mekah, melainkan di Guangzhou, Cina. Serta Kasbah berdakwah dan dimakamkan di Tiongkok. Ini membuktikan bahwa para sahabat Nabi Muhammad SAW memilih berdakwah ke seluruh penjuru dunia usai Rasulullah SAW wafat. Terima kasih telah menonton. Jika konten kami bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Mari sama-sama kita perhatikan sejarah untuk hari esok.